Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1594 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu, kami tersesat. Kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk membimbing dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami, siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Pengkhotbah ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang raja yang luar biasa, yang sebelum dan sesudahnya firman Tuhan berkata tidak ada yang seperti Salomo. Yang kaya luar biasa, kekuasaannya yang meliputi seluruh dunia saat itu. Itu dilihat dari sudut pandang kekayaan dan kekuasaan yang dia miliki pada saat itu. Dilihat dari jumlah istri, Raja Salomo memiliki 700 istri dari kaum bangsawan, atau dari putri raja-raja di dunia pada saat itu. Tidak hanya itu, Raja Salomo memiliki 300 gundik yang sama artinya dengan istri tadi. Jadi total semua istri dari Raja Salomo adalah 1.000 orang. Dari itu semua kita dapat melihat bahwa Raja Salomo tidaklah berkekurangan. Dia hidup dalam kelimpahan kekayaan, kekuasaan, dan kebahagiaan. Tetapi kenapa dia berkata dalam kitab Pengkhotbah ini dan menjadi tema kitab Pengkhotbah? Semuanya sia-sia. Tema kitab Pengkhotbah, semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo berkata dalam ayat 9 tadi, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Amin. Raja Salomo mau menjelaskan pada kita bahwa kecintaan kita kepada uang, kepada materi, kepada harta, itu semua mendatangkan kesia-siaan belaka. Pertanyaannya sekarang, siapa sih yang tidak butuh uang? Semua kita pasti butuh uang, betul? Tapi kita tidak boleh cinta uang. Betul kita butuh, tapi kita tidak boleh cinta uang. Amin. Pak Pendeta, uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau kita tidak ada uang seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul kita memang butuh uang.
Tapi kita tidak boleh memprioritaskan uang di atas segalanya. Apa maksudnya? Jangan menggantikan posisi Tuhan hanya karena saudara butuh cuan, butuh uang. Ada berapa banyak orang yang sebelum pandemik menyerang, banyak orang Kristen yang cinta uang. Rela tidak pergi ke gereja, rela tidak pergi beribadah, rela tidak pelayanan karena mau kejar uang. Mau kejar uang lembur, mau kejar target, dan lain sebagainya. Banyak orang Kristen di masa-masa normal kemarin, demi uang, mereka rela menyangkal imannya, menyangkal Tuhan demi uang. Raja Salomo berkata di dalam firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara lihat ayat 12 sampai ayat 16. Ada kemalangan yang menyedihkan, kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Amin. Raja Salomo sadar bahwa kekayaan itu bukanlah segala-galanya. Raja Salomo sadar bahwa kekuasaan, kekayaan yang dia miliki hanya akan membuat dia celaka, malang, menjadi sia-sia. Karena itu semua membuat Raja Salomo jauh dari Tuhan. Saya menangkap pesan dari ayat 14 ini. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Raja Salomo mau mengingatkan kita semua. Sebagaimana kita datang ke dunia ini dengan posisi telanjang, demikian juga nanti di saat kita kembali, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Telanjang. Artinya, kekayaan yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa kelak ketika kita mati. Semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Dengar baik, harta kekayaan yang kita miliki tidak akan menolong saudara dan saya. Walaupun saudara kaya raya, saudara tidak bisa menyuap Tuhan supaya saudara bisa masuk surga. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa disuap. Amin. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai ayat 19 berkata begini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada Timotius dan tentunya kepada semua hamba-hamba Tuhan supaya hamba-hamba Tuhan memperingatkan anak-anak Tuhan, jemaat di dalam pengembalaannya supaya mereka tidak mengumpulkan harta di dunia tapi kumpulkan harta di sorga, di mana ngengat, karat, dan pencuri tidak ada di sana. Amin. Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada seluruh anak-anak Tuhan untuk mengejar harta di sorga, bukan di bumi ini. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Dengan berbuat kebaikan, dengan suka memberi, berbagi. Amin. Dengan cara demikian, kita sedang mengumpulkan harta
di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa saat ini, mari kita mau menjadikan situasi ini menjadi ladang kita untuk mengumpulkan harta di surga. Haleluya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berinvestasi harta di surga. Haleluya. Saya percaya orang yang suka berbagi, mereka tidak akan kekurangan. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Haleluya. Dengar baik, saya percaya ketika saudara berbagi, Tuhan akan mengalirkan terus berkat kepada saudara. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Sebaliknya mereka yang pelit, kikir, tidak mau peduli, tidak mau berbagi, mereka akan berkekurangan. Nanti saudara baca 1 Korintus 6 ayat 10. Orang kikir alias pelit, demit tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berbagi bersama-sama dengan sesama kita. Dengan demikian, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Amin. Kalau kita memiliki harta di surga, berarti kita juga akan ada di sana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo menyadari semua bahwa harta kekayaan, kekuasaan yang dia miliki akan menjadi malapetaka buat dia kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan. Amin. Demikian juga dengan kita. Harta benda yang saudara dan saya miliki akan menjadi kemalangan, akan membuat kita menderita di suatu hari nanti kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara baca di rumah Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Di bawah perikop hari penghakiman. Saudara perhatikan ayat 35 sampai ayat 40. Tuhan Yesus berkata apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang benar mengatakan kepada Tuhan Yesus, kapan kami melakukan itu kepadamu? Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan membantu sesama kita yang dalam kesulitan, kesusahan, kelaparan. Amin. Haleluya. Dengan membantu sesama kita yang sedang dalam pergumulan, persoalan, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Haleluya. Raja Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia miliki, baik itu kekuasaan, kekayaan, itu semuanya sia-sia. Karena kekayaan itu tidak akan dia bawa sampai mati. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita bahwa lebih baik kita mengumpulkan harta di surga. Amin. Di dunia boleh kita hidup miskin, tapi di surga kita berkelimpahan harta di surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, daripada ada orang yang kaya tetapi miskin di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbuat baik, dengan berbagi, dengan membantu sesama kita yang sedang dalam kesusahan, kita sedang berinvestasi di surga. Kita sedang mengumpulkan harta di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Hari ini kita belajar. Yang pertama, saudara, berbuat baik. Yang kedua, berbagi, memberi pertolongan, bantuan, memberi sebagian dari harta kita buat sesama kita yang sedang dalam pergumulan. Dan yang ketiga, bantu mereka yang lemah. Karena upahmu besar di surga. Betul, di saat saudara membantu, tergerak untuk menolong, saudara tidak mendapat apa-apa.
Bahkan mungkin pujian juga saudara tidak akan dapatkan. Tapi yang pasti, upamu besar di surga. Di saat saudara melakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Kalau saudara sudah mengumpulkan harta di surga, itu berarti saudara akan berada di surga. Kumpulkan harta di surga, jangan harta di bumi. Karena langit dan bumi ini akan lenyap. Tapi surga di mana kita akan hidup setelah kematian, kekal adanya, kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat-saat ini, mari kita mau jadikan kesempatan buat kita untuk mengumpulkan harta di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Hidup mereka betul-betul dilawat kuasa Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan memulihkan keadaan perekonomian rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, sesuatu yang ajaib terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat, Tuhan memberkati semua pendengar. Sehingga berkat Tuhan, kasih karunia damai sejahtera selalu mereka rasakan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan sejati kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.